Gunung Lawu via Candi Ceto, dari cerita misteri hingga peninggalan sejarah. Cukup banyak orang melihat Gunung Lawu sebagai gunung yang penuh dengan misteri, angker, atau bahkan menyeramkan. Terbukti di hampir semua sosial media ketika nama Gunung Lawu terangkat, ada saja hal-hal mistis yang juga ikut dibicarakan. Adanya label gunung angker yang sepertinya tidak muncul secara tiba-tiba, tapi naik berbarengan dengan banyaknya kejadian aneh yang memang pernah terjadi di gunung ini. Misal kasus hilang atau meninggalnya pendaki yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari kejadian tersebut akhirnya membuat orang-orang berspekulasi dan mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar. Banyaknya cerita soal keangkeran Gunung Lawu ini pun sempat juga mempengaruhi rencana perjalanan. Hampir 2 tahun lebih rencana pendakian Gunung Lawu yang pernah dibuat harus batal di tengah jalan. Ada saja alasan yang membuat rencana ini gagal, mulai dari sulitnya mendapatkan izin hingga teman sependakian yang mendadak mundur secara tiba-tiba. Tapi di pertengahan bulan Oktober kemarin akhirnya berkesempatan juga mengunjungi gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini, bersama 4 orang teman yang mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur pendakian Candi Ceto yang terletak di Dusun Ceto, Desa Gumang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalur pendakian ini dipilih karena beberapa pertimbangan. Salah satunya karena jalur Candi Ceto punya panorama alam yang cukup menarik. Sedari base camp kami langsung disuguhkan megahnya Candi Ceto yang merupakan candi bercorak Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut catatan sejarah, Candi Ceto ini dibangun oleh Raja Brawijaya V pada 1397 Saka atau 1475 Masehi sebagai tempat melakukan ritual ruwatan atau tolak bala. Meskipun tidak sempat menjelajahi kompleks candi ini secara keseluruhan, tapi pemandangan dari pelataran saja sudah sangat cantik tak ayal. Tempat ini selalu dipenuhi wisatawan, khususnya pada akhir pekan. Tidak jauh dari Candi Ceto yang juga jadi titik awal pendakian terdapat Candi Ketek. Ketek sendiri dalam bahasa Jawa berarti kera. Candi ini berada tepat di sisi kanan jalur pendakian sehingga bisa dinikmati langsung oleh para pendaki. Candi Ketek memiliki 4 teras bertingkat yang mengarah ke sisi barat, di mana tiap terasnya dihubungkan dengan undakan batu. Terdapat juga jalan setapak yang bisa digunakan untuk menuju ke teras paling atas. Berbeda dengan Candi Ceto, candi ini terlihat lebih sepi dari pengunjung karena jaraknya yang lumayan jauh dari area parkir kendaraan. Suasana mistis akan mulai terasa ketika pendaki menuju pos 1, yang mana harus mendaki jalur bertangga yang mirip dengan pintu gerbang ke Singgasana Raja. Di kiri dan kanannya terdapat payung berwarna kuning emas yang sangat identik dengan atribut kerajaan. Bahkan di pertengahan tangga terdapat juga patung yang ukurannya cukup besar dengan bentuk yang unik. Selepas jalur tangga kami dipertemukan lagi dengan kolam yang sangat jernih dengan air yang terus mengalir dari lubang-lubang batu. Bahkan di dalamnya terdapat uang logam yang mungkin dilemparkan para peziarah. Tidak sampai di situ, suasana mistis di Gunung Lawu terus berlanjut ke beberapa pos yang kami lewati, di antaranya pos 2 dan pos 4. Di sini saya menemukan tempat penyimpanan sesaji yang di dalamnya terdapat dupa yang masih menyala. Cukup menarik memang karena saya sendiri jarang sekali menemukan pemandangan seperti ini, khususnya di gunung-gunung Jawa Barat.
Untuk jalur pendakian dari base camp sampai pos 4 bisa dibilang menarik dan lumayan menantang. Di awal pendakian kami diajak memasuki area hutan yang cukup rapat dengan tanjakan-tanjakan pendek yang lumayan menguras tenaga. Bahkan di pertengahan pos 3 dan pos 4 kondisi jalur pendakian berubah lagi menjadi lebih curam. Hal ini terjadi karena jalur yang dilalui kondisinya mulai rusak akibat terlalu sering dilewati para pendaki. Perlu kehati-hatian dan konsentrasi lebih jika melintas jalur ini, apalagi jika mendaki saat musim hujan karena jalur akan berubah menjadi sangat licin. Durasi yang diperlukan pun terbilang cukup lama karena jalur Ceto ini memang menjadi jalur terpanjang dengan jarak tempuh kurang dari 9 km dari base camp sampai puncak. Menjelang pos 5 atau bulak peperangan, jalur pendakian mulai berubah menjadi lebih landai dan cukup nyaman untuk dilalui. Di pos 5 ini para pendaki akan dimanjakan dengan pemandangan padang savana yang membentang luas dan sangat cocok untuk jadi spot berfoto. Tempat ini pun digunakan juga sebagai area camp karena bisa menampung banyak tenda. Di balik keindahannya, tempat ini tak lepas juga dari cerita-cerita yang penuh misteri. Salah satu cerita yang melekat dengan bulak peperangan adalah kisah pertempuran antara pasukan kerajaan Majapahit pimpinan Prabu Brawijaya V dengan pasukan kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Bahkan menurut masyarakat setempat, suara pertempuran tersebut masih sering terdengar sampai sekarang, walaupun hanya didengar oleh orang-orang tertentu, entah benar atau tidak. Tapi yang pasti tempat ini merupakan salah satu spot paling keren yang bakal dilalui ketika mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Satu tempat lain yang menjadi favorit di jalur Ceto ini adalah Gupak Menjangan. Jaraknya tak begitu jauh dari bulak peperangan, hanya perlu 40 menit perjalanan untuk sampai di pos ini. Pos Gupak Menjangan menjadi tempat camp favorit para pendaki karena di sekitar area ini terdapat pohon-pohon pinus besar yang menjadikannya teduh dan sangat nyaman. Akan menyenangkan berlama-lama di tempat ini, apalagi jika cuaca cerah dengan angin yang berembus pelan saat musim hujan. Pendaki bisa menemukan sumber air yang terbentuk dari genangan air hujan, dan menurut masyarakat setempat juga genangan air tersebut biasanya jadi tempat minum menjangan atau rusa yang ada di Gunung Lawu. Namun Gupak Menjangan sendiri diambil dari kata menjangan atau rusa tersebut. Selepas Gupak Menjangan, kami mulai memasuki wilayah Pasar Dieng atau ada juga menyebutnya Pasar Setan. Pasar Dieng ini jadi salah satu tempat yang paling sering dibahas orang-orang karena namanya yang sangat aneh. Kondisi Pasar Dieng sendiri cukup terbuka dengan jalur berbatu yang jika pendaki tidak fokus akan sedikit membingungkan ketika melewatinya. Saat kami melintas, cuaca di Pasar Dieng sedang berkabut tebal, membuat suasana menjadi sedikit mencekam. Kondisi ini membuat kami sempat kebingungan karena minim sekali petunjuk arah dan terdapat banyak percabangan. Dari pengalaman tersebut, saya bisa menduga salah satu alasan yang membuat tempat ini ditakuti oleh banyak orang bukan hanya karena cerita mistisnya, tapi karena kondisi jalurnya sendiri yang memang membingungkan. Apalagi jika sedang datang kabut tebal, hal ini memungkinkan pendaki melintas hilang arah atau bahkan tersesat. Hanya perlu 20 menit sampailah kami di kawasan Hargodalam. Hargodalam merupakan tempat sakral yang dipercaya masyarakat lokal sebagai tempat moksanya Prabu Brawijaya V yang juga raja terakhir Majapahit. Moksa sendiri merupakan istilah dalam ajaran Hindu Buddha untuk melepaskan ikatan keduniawian.
Moksa juga erat kaitannya dengan pembebasan dari siklus kematian dan kelahiran kembali atau samsara. Sekarang Hargo Dalam ini sering digunakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lawu sebagai tempat mencari ilmu, keberuntungan, dan lain sebagainya. Selain itu, di Hargo Dalam ini terdapat juga warung yang disebut-sebut sebagai warung tertinggi di Indonesia, yaitu Warung Mbok Iem. Warung legendaris ini berada di ketinggian 3150 mdpl dan hanya berjarak 115 meter dari puncak Gunung Lawu. Di tempat ini para pendaki bisa istirahat sejenak atau bisa juga membuka tenda dan di sekitar Hargo Dalam sebelum melanjutkan pendakian ke puncak tertinggi Gunung Lawu yang bernama Puncak Hargo Dumilah. Untuk sampai di puncak Hargo Dumilah, para pendaki hanya perlu waktu 30 menit perjalanan dengan jalur yang cukup terjal, namun masih aman untuk dilalui. Di puncak, para pendaki bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Salah satunya pemandangan puncak gunung yang ada di sekitar Gunung Lawu seperti Gunung Liman, Gunung Kelut, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, bahkan Gunung Semeru. Bisa menikmati keindahan alam yang ada di sepanjang jalur pendakian dan juga mengenal budaya unik masyarakat setempat menjadi hal-hal yang paling menarik dari pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Meskipun banyak cerita mistis yang melekat dengan Gunung Lawu, saya lebih senang melihat gunung ini sebagai gunung yang punya catatan sejarah panjang, sehingga di samping mendaki gunung, para pendaki pun bisa belajar mengenal sejarah lewat peninggalan-peninggalan yang ada, dibanding membicarakan Gunung Lawu lewat cerita mistisnya. Akan lebih bijak jika mengangkat Gunung Lawu dengan cerita sejarah dan keindahannya yang luar biasa.